Eh, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ini berita tentang Murni. Hari ini hari Jumat, teman-teman. Saya butuh doa dari kalian buat Murni khususnya, Murni Lampung ya. Semoga diangkat penyakitnya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Eh, Murni sedikit ngedrop. Saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Beberapa hari yang lalu kita fokus dengan satu masalah hingga saya sedikit melupakan Murni ya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Karena saya tidak pernah punya utang janji sama orang-orang di luar sana, tapi saya punya utang janji sama Murni. Saya punya utang janji celana dalam ke Murni. Murni terakhir minta baju putih ke saya. Murni terakhir minta baju putih ke saya. Saya tidak pernah ngomong itu ya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa tentang Murni, teman-teman. Masih ingat kan dia minta minta apa? Minta anggur. Minta selimut karena dia bilang dingin banget. Seminggu ini saya saya nggak fokus sama Murni ya. Saya ke sana ke sini di beberapa rumah sakit, di beberapa persidangan. Dan uang yang dari Murni masih utuh ya, Mbak ya, sumbangan dari Murni. Uang sumbangan untuk Murni masih utuh ada di sini ya, teman-teman ya. Ini semua uang sumbangan buat Murni. Masih utuh ada di sini. Saya sama sekali tidak menyentuh uang sumbangan ini dari Murni ya. Sebesar 30 juta ya. 30 juta. Sudah 30 juta kah? Iya, sebesar 30 juta. Jadi ini ini uang sumbangan dari kalian. Ini juga sumbangan dari kalian ya. Ini sumbangan dari kalian semua. Jangan dikira bahwa saya tidak menerima sumbangan receh juga ya.
Saya hanya menunggu kabar baik dari Murni. Karena uang ini adalah miliknya Murni ya. Kalian yang menyumbangkan untuk Murni ya. Jadi ini adalah uangnya Murni. Saya masih punya harapan penuh bahwa saya akan menyampaikan uang ini pada Murni sama dengan halnya saya memberikan uang itu pada Melisa. Saat diajak bicara hari Selasa, Murni sudah nggak jelas. Dia hanya minta baju putih ke saya. Minta celana baru, baju baru. Saat saya tanya rumah sakit mana, dia nggak mau ngomong. Saya nggak tahu harus ngomong apa ya, Mbak ya. Selama ini saya fokus dengan permasalahan saya sendiri. Saya lupa bahwa di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan saya. Murni masih dalam posisi di isolasi ya. Saya nggak bisa ngomong lagi. Murni di Hong Kong kan rumah sakitnya yang nanggung majikan, Miss. Kenapa ada donasi? Karena rumah Murni bisa dikatakan di bawah standar, di bawah kata-kata standar. Karena itu, jika Murni masih sehat dan pulang Indonesia, Murni pernah bilang bahwa bulan 12 akan menikah dengan pacarnya. Tapi hasil kerja dia 2 tahun tidak cukup untuk membangun rumah. Karena dia juga tanahnya itu dari numpang. Kerja 2 tahun, dia bisa beli tanah depan buat keluarganya, bisa membangun kamar mandi. Di zaman seperti ini, rumah Murni masih posisinya dari tanah ya, teman-teman. Karena itu saya punya harapan penuh jika uang sumbangan ini saya bisa kumpulkan, setidak-tidaknya bisa bangun pondasi buat Murni. Itu harapan saya. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Sok melo sih Miss Luni. Karena saya berasal dari orang miskin ya. Lingkungan saya miskin. Jadi saya gampang terenyuh dengan keadaan seperti itu. Sebenarnya nggak ada urusannya sama saya. Tapi apakah iya Melisa yang pulang sehat, kita bisa mengumpulkan 30 juta untuk Murni? Kenapa nggak bisa? Murni dari Lampung. Yang tahu Murni Lampung mana? Lampung Timur. Saya yakin dan percaya ini anak baik ya. Semua warga yang ada di Lampung sana, Lampung Timur, mengatakan bahwa Murni ini anak yang baik, anak yang mengabdi, anak yang taat. Cuman saat ini dia diberikan ujian yang sangat besar sekali ya. Eh, Anak ini apa ya? Sangat ngabdi sekali sama keluarganya. Dia punya cita-cita hanya ingin membikinkan rumah keluarganya.
Dia hanya ingin bikin rumah buat orang tuanya. Dia punya kembaran ya, posisi kerja di Jakarta juga. Murni dari Lampung Timur, Purwo ya Mbak ya. Dan jika kalian adalah orang Lampung, boleh datang ke rumahnya. Jika kalian tidak percaya dengan apa yang saya katakan, kalian boleh lihat keluarganya. Jika kalian punya sedikit rezeki, karena harapan keluarganya hanya ada pada Murni, tapi Murni sudah lama masih belum bangun. Harapan keluarganya hanya pada Murni ya. Karena Murni adalah tulang punggung keluarga. Murni adalah tulang punggung keluarga. Jadi buat orang-orang Lampung atau mungkin ada sultan-sultan Lampung yang ingin berbagi, datengin saja rumahnya Murni jika kalian nggak percaya dengan apa yang saya sampaikan. Datang aja ke rumahnya Murni. Banyak orang-orang yang datang karena konten saya ini datang ke keluarganya Murni, ninggalin uh, uh, sedikit beras, gula untuk menyambung hidup keluarga mereka. Jadi Lampung Timur, Purwo, uh, ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini semua kembali pada kita ya. Silakan membantu, jangan dihujat ya Mbak ya. Saya mohon jangan dihujat ya. Yang kalian yang dari Lampung ya, mungkin butuh persatuan dari Lampung. Ya, Lampung Lampung Timur, Purwokencono, Mbak, sebelah Merandung. Dan hari ini hari Jumat, kita minta bantuan doa ya, semoga mukjizat itu nyata. Karena dulu pernah juga ada orang di Malaysia dinyatakan pembuluh darahnya pecah, tapi berkat doa kita semua, beliau tidak perlu operasi. Yang dari Malaysia, benar nggak? Dan kita berharap doa kita hari ini untuk Murni, semoga didengar oleh Tuhan, dan Murni bisa diangkat penyakitnya. Selain Murni juga, di ruangan sebelah ada Mas Aris, ABK, dari Jawa Tengah. ABK Taiwan yang dari Jawa Tengah. Mas Aris juga semakin membaik, keadaan Mas Aris semakin membaik. Dan saya juga sudah menyisakan uang sebesar 1,5 juta buat Mas Aris. Itu hasil dari TikTok ya. Itu hasil dari TikTok, jadi ada uang sebesar 1,5 juta di TikTok saya, tapi belum saya ambil. Karena sebenarnya TikTok saya itu seringkali ambiar, hilang, tiba-tiba. Jadi buat teman-teman, di luar sana itu banyak sekali yang sakit. Di luar sana itu banyak sekali yang sakit. Tapi untuk saat ini yang kritis adalah Mas Aris dan Mbak Murni. Semoga diangkat penyakitnya dan bisa pulang ke kampung halaman. Jadi bantu doa ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang sudah nyawer ataupun sudah memberikan TNG, WeChat, sebentar ya saya lihat. WeChat dan semuanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Saya tidak bisa menyebutkan kalian satu persatu. Yang saya tahu, ini semua adalah rezeki mereka. Daripada tangan di bawah, lebih baik tangan di atas. Tidak ada seorang pun yang meminta donasi dari orang lain jika dia sehat. Pastinya ibunya Murti lebih memilih Murti sehat dibandingkan dia dibangunkan rumah oleh kita. Begitu juga dengan keluarga almarhum Ahmad Cahyani yang berasal dari Lampung juga. Jika harus memilih uang 10 juta atau anaknya yang masih hidup, tentunya mereka akan memilih anak mereka yang masih hidup. Jadi
Jangan katakan bahwa saya pinginnya sih donasi, tapi gurung sugih. Tadi aku gak iso donasi. Inilah pikiran kita bahwa apakah donasi atau membantu orang lain itu setelah kaya? Enggak kan? Setelah kaya kita baru bisa bantu orang. Enggak juga. Bagaimana kalau kita belum sempat kaya dan kita sudah dipanggil awal? Murni orang Lampung, Mbak.